Banyak generasi muda yang terancam akan hidup dalam kemiskinan. Generasi muda yang gue maksud sini ada tiga. Ya, yang pertama tuh generasi milenial, yang kedua generasi Z, yang ketiga generasi Alpha. Nah, kenapa gue bilang tiga generasi ini yang terancam akan hidup dalam kemiskinan? Kalau kita lihat dari berbagai macam perusahaan, kantor, industri, pabrik, sekarang itu tenaga kerja didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Kalau kita coba bikin persentase nih ya, itu bisa dikatakan 60% ya pekerja dalam sebuah perusahaan, sebuah kantor. 60% itu generasi milenial dan generasi Z ya. 40%-nya baru tuh gabungan antara generasi baby boomer dengan generasi X. Ya, jadi udah pasti semuanya itu sekarang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Nah, maksudnya apa dengan statement gue yang di awal tadi ya, bahwa akan terancam hidup dalam kemiskinan. Nah, kalau misalkan generasi Z dan generasi milenial ini tidak bisa survive in this life dalam keadaan ekonomi yang baik, ini gue ulang sekali lagi ya, kalau generasi milenial dan generasi Z tidak bisa survive in this life dengan keadaan ekonomi yang baik, itu nanti dampaknya akan terasa di generasi Alpha. Dimana kalau misalnya generasi milenial dan generasi Z-nya itu akhirnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan miskin atau jatuh miskin, generasi Alpha-nya juga akan terdampak, mereka juga akan miskin jadinya. Nah, sebenarnya gue juga udah coba baca ya dari berbagai macam data, fakta, informasi, gue coba analisa, gue coba simpulkan, ya akhirnya gue ketemu lah kesimpulan seperti tadi. Makanya kenapa gue tadi bilang akan ada banyak generasi muda yang terancam akan hidup dalam kemiskinan, ya karena tadi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, gue juga ketemu ya, yang pertama itu tentang gaji misalkan. Nah, kalau kita lihat gaji pekerja dengan biaya hidup yang ada di Indonesia itu tidak sebanding. Kalau kita hitung coba ya, gaji pekerja di Indonesia itu gue coba cari itu ketemu di angka 3 juta per bulan ya. Gaji pekerja di Indonesia 3 juta per bulan. Kalau misalnya kalian ngomong, "Bang, tapi gue 5 juta kok, gue 6 juta kok." Nah, itu lu mungkin di perkotaan ya. Kalau kita lihat ini di Indonesia, dan ini gue coba temukan angkanya 3 juta per bulan, ini gabungan antara perkotaan dengan pedesaan. Nah, kalau kita misalkan maju sedikit di perkotaan, ya, di Jabodetabek misalkan, itu ketemu angkanya di 4 juta sampai 5 juta per bulan. Kalau misalkan kalian mikirnya, "Bang, tapi bukannya UMR itu udah 4,6 ya, udah 4,8 ya, atau bahkan di Jakarta udah 5 juta ya," itu lu jangan ngomongin UMR UMP lagi. Kalau lu cek di lapangan, di perusahaan, di kantor, di pabrik, di industri, banyak gak gue tanya yang digajinya sesuai dengan UMR, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam hal pemberian upah. Itu banyak yang melanggar loh. Banyak yang gajinya misalnya cuma 3,5 juta, 3,8 juta, 4 juta, 4,2 juta ya. Mepet-mepet UMP tuh biasa itu. Tapi ya nggak sampai UMP gitu. Bahkan ketika harusnya dapat THR pun nggak dapat THR. Jadi gue ketemu untuk gaji pekerja di Jabodetabek ya, di perkotaan nih, itu 4 juta sampai 5 juta. Kalau misalnya kalian kerja di perusahaan yang besar, ya ada di Jabodetabek, ya itu bisa lah mungkin 7 juta sampai 8 juta. Jadi kita ketemu nih, ada tiga ya. Gaji pekerja di Indonesia rata-rata 3 juta per bulan, Jabodetabek 4 sampai 5 juta per bulan, di perusahaan besar at least 7 sampai 8 juta per bulan. Ini gue ngomong entry level ya, 0 sampai 5 tahun masa kerjanya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan biaya hidup. Biaya hidup yang gue maksud sini adalah seperti makan, transportasi, biaya sekolah anak, ya tanggungan keluarga, kalau misalnya kalian generasi sandwich. Dan biasanya kan memang gitu ya, generasi milenial dan generasi Z sekarang ya masuknya ke generasi sandwich gitu. Karena harus menanggung biaya orang tuanya, biaya dia, biaya anaknya. Lalu juga mungkin kalau kalian misalkan kerja di luar kota, kerja di luar daerah ya, misalkan apalagi itu terpencil, ada akhirnya biaya tambahan yang keempat. Sewa kos, atau sewa kontrak, sewa rumah, dan seterusnya lah. Karena kan semua biaya hidup yang tadi gue sebutin, makan, transportasi, dan lain-lainnya itu kalau kita perhatikan, itu 15% sampai 20% per tahun. Kalian jangan mikir, "Bang, bukan inflasi itu 2% per tahun ya, 3% per tahun ya." Itu teorinya 2%, 3% per tahun ya. Tapi kalau kita hitung real, itu 15% sampai 20% per tahun. Meanwhile, kalau kita lihat gaji kita, ya gaji pekerja di Indonesia, di Jabodetabek, bahkan gue ngomong juga sampai di perusahaan besar lah, itu naiknya berapa sih? 3% sampai 5% rata-rata. Ya kalau mungkin bosnya baik, ya paling 10% lah. Mana ada misalnya karyawan nih, gaji lu misalnya 10 juta, tiba-tiba lu dinaikin 50% gitu. Nggak mungkin lah. Pasti mentok-mentok juga cuma 10%, 8% gitu kan biasanya. Mentok-mentok 10% lah. Itu pun susah gitu. Mungkin kenaikan 10% 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Lu 3 kali kenaikan gaji udah pensiun ibaratnya. Nah, tapi tadi, kalau kita lihat secara perbandingan ya, biaya hidupnya naik 15% sampai 20% per tahun. Gajinya cuma naik 3 sampai 5% per tahun. Gua ambil satu ilustrasi contoh seperti ini ya. Misalkan gaji lu 8 juta nih. Gua ambil yang paling gede. Mungkin kalau lu bilang juga, "Weh, gue 8 juta gede nih." Ya, kita perhatiin coba 8 juta nih. Gaji lu 8 juta. Gue yakin orang biasanya gaji 8 juta nih, biasanya udah berpikir, "Oh, anak gue nggak mau di negeri lah sekolahnya," gitu kan. "Anak gue di swasta," gitu. Lu memaksakan kondisi lu dengan gaji 8 juta. Oke, gue tambahin dikit, misalkan lu suami 8 juta gitu kan, lu punya istri gajinya UMR lah misalkan 5 juta gitu kan, 13 juta sebulan. Akhirnya kalian berpikir untuk
oh anak kita masih di swasta nih biar bagus gitu kan. Nah, sekolah itu kan tadi gue bilang, ini lebih gila lagi sebenarnya sekolah itu. Biaya sekolah itu biasa kenaikannya bukan 15-20% per tahun, itu 30% lebih per tahun. Jadi kalau misalnya gue cek pernah, gue nggak sebutin sekolahnya mana ya, ada sekolah tertentu waktu itu di SMP, gue sebutin ya di swasta, itu SPP 500 per bulan. Ya, 500.000 per bulan. Tahun lalu, tahun ini udah jadi hampir 700.000. Naiknya berarti berapa tuh? 30% lebih ya. Nah, sedangkan bayangkan coba, itu baru SPP-nya, belum uang gedung, belum uang kegiatan, dan seterusnya ya. Dengan gaji kalian, yang mungkin tadi digabungkan ya suami istri 13 juta per bulan, naiknya 5% per tahun. Nah, mungkin 1 tahun bisa lolos ya, 2 tahun bisa lolos, SMP bisa lolos ya, masuk SMA swasta lagi gitu kan, perguruan tinggi itu swasta lagi, itu udah pasti nggak bakal bisa gitu. Udah pasti akhirnya berlaku yang namanya apa? Gali lubang, tutup lubang. Nah, itu yang dilakukan kebanyakan orang Indonesia. Karena kenapa ya? Tadi gaji pekerja yang ada di Indonesia, bahkan di perkotaan, di perusahaan besar pun, itu nggak sebanding dengan biaya hidup yang ada di Indonesia. Kenaikannya per tahun tuh nggak sebanding, bakal kalah itu. Itu tadi yang pertama tentang gaji. Yang kedua kalau gue perhatikan ya, kenapa akhirnya generasi Z, generasi milenial, dan generasi Alpha ini terancam hidup miskin? Karena pola hidup dalam mengatur keuangan itu buruk. Kita itu hidup dalam kondisi yang semuanya itu serba terbuka dari media sosial. Ya, kita lihat TikTok, kita lihat Instagram Reels, kita lihat e-commerce ya, Tokopedia, Shopee atau apapun itu segala macamnya. Kita bisa lihat barang-barang yang branded ya. Kita bisa lihat barang-barang yang keren-keren. Gaji kita pas-pasan nih. Nah, kebanyakan generasi muda ya, mau milenial mau Z ya, itu biasanya ketika ngeliat, oh ini bagus ya, oh ini dipakai sama si artis ini, oh ini dipakai sama tetangga gue yang ini nih, akhirnya beli. Gaji kalian masih pas-pasan. Gaji kalian 8 juta, beli sepatu yang 3 juta. 8 kurang 3, tinggal 5 juta. Terus gimana tuh? Oh, gue bisa cicil kok. Makanya ada kan sekarang sepatu cicilan gitu ya, 3 juta dicicil entar per tahun, ya kan berapa, per bulan berapa, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kebanyakan generasi muda sekarang memang akhirnya bela-belain untuk gue bisa punya sepatu yang bagus, HP yang bagus, ya kan, mobil yang bagus, motor yang bagus, dan seterusnya. Ya gue rela nyicil gitu. Nah, itu kebanyakan polanya mengatur keuangannya generasi muda seperti itu kebanyakan. Nah, sekarang gue tanya sama lu, apakah itu pola yang sehat? Dimana gaji lu pas-pasan, lu maksain beli gitu. Gue selalu bilang tuh seperti ini, kalau lu belum punya uangnya untuk beli suatu barang, entah itu HP kayak, entah itu mobil kayak, entah itu motor kayak, entah itu sepatu kayak, meskipun ada sistem cicilan gitu ya, kalau belum mampu beli secara cash, jangan beli. Apa salahnya hidup sederhana? Apa salahnya hidup apa adanya? Ya gue tau loh, biasanya kadang-kadang kan diceng-cengin gitu kan, ya lu gaji 8 juta cuman bisa pakai HP Samsung seri lama, iPhone yang 10 misalkan, iPhone 12. Gue selalu bilang seperti ini, kalau iPhone 11 aja cukup, kenapa butuh iPhone 16 yang terbaru-baru muncul tuh kemarin? Kalau iPhone 14 yang mungkin sekarang lu udah punya ini udah cukup, kenapa lu butuh iPhone 16? Jadi semuanya itu kalau lu mau beli-beli barang ya, gue selalu bilang seperti ini, kalau mau beli barang, lu pikirin asas kebermanfaatannya, asas kebutuhannya. Lu butuh beli itu nggak? Atau cuman keinginan gitu? Ya gue tau lo kadang-kadang mungkin diceng-cengin, dikucilkan gitu ya, dibilang ya miskin lu segala macam. Ya terus kenapa? Ya kalau misalkan memang miskin apa adanya, kenapa? Daripada lu memaksakan beli akhirnya 5 tahun ke depan lu miskin karena banyak cicilan, lu akhirnya beli mobil cicilan 5 tahun, tiba-tiba mungkin, gue bukan nyumpain ya, tiba-tiba ada COVID part kedua muncul gitu kan, kredit lu macet semua, akhirnya lu jual kendaraan, lu jual rumah, jual segala macam. Akhirnya apa? Masuk ke pinjol. Pinjol apa? Ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, itu gue bilang tadi. Udah miskin, terjerat pinjol, akhirnya tindakannya bodoh jadi ya. Bunuh diri tadi. Kebanyakan generasi muda itu memang akhirnya rela ya. Rela ngutang untuk beli barang yang itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Itu banyak yang seperti itu. Kalau gue ketemu angka itu di angka 50% lebih kalau kalian mau perhatikan. Nanti kalian bisa cek ya. Artikelnya di kolom deskripsi gue cantumin. Lalu hal yang ketiga yang gue perhatikan kenapa akhirnya banyak generasi muda yang terancam akan hidup dalam kemiskinan, itu karena yang ketiga adalah tabungannya cuma sedikit. Ya, bahkan ada beberapa yang nggak punya tabungan sama sekali. Kalau kita perhatikan dari data yang ada, 30% tabungannya cuma 16 juta. Gue bukan bilang berarti nggak bersyukur ya, 16 juta lu nggak bersyukur, bukan. Tapi 16 juta itu is nothing lah ya. 16 juta misalkan nih, lu diemin di bank ya, selama 5 tahun. Itu pertama nominalnya turun karena kepotong biaya admin ya. Terus yang kedua nilainya turun. Kenapa turun? Lah katanya gue bilang ya, semua biaya hidup itu naiknya 15% sampai 20% per tahun. Lu 16 juta, lu taruh di bank semua gitu ya. Lu nggak investasikan, lu nggak belajar investasi. Udah 16 juta lu taruh di bank atau ibaratnya. Atau misalkan lu taruh di deposito misalkan. Sama aja kan nilainya turun jadinya. Nasi goreng yang hari ini lu makan 30.000 ya, atau misalkan di abang-abang lah, misalkan 20.000 gitu kan di abang-abang tuh yang pinggir jalan tuh 20.000 gitu kan, itu 5 tahun lagi itu mungkin udah jadi 40.000 bos ya, 5 tahun lagi tuh. Nah tabungan lu yang tadi 16 juta itu kan udah turun, bisa jadi 14 juta ya, karena kepotong biaya admin.
dan ditambah lagi nilainya turun. Nah itu baru tadi makanan tuh, nasi goreng misalkan ya. Kalau misalkan biaya sekolah anak gimana? Ya biaya sekolah anak itu kan naiknya gede ya. Kalian kalau cuma taruh di bank, cuma taruh di deposito gitu ya, mungkin anak kalian bisa sampai 3 tahun dong sekolahnya. Tahun depan ya udah mulai berlaku tuh yang namanya gali lubang tutup lubang ya. Gade BBKB motor, gade BBKB mobil. Kalau itu nggak mempan akhirnya, oh nggak apa-apa nih, jual aja nih kendaraannya, jual aja nih mobilnya. Nah ketika semua aset udah dijual, yang tersisa apa? Nggak ada kan? Padahal cuma untuk memperjuangkan biaya pendidikan anak. Yang sebenarnya lu cuma punya uang 16 juta di bank ya, lu taruh deposito. Atau misalkan 100 juta lu taruh di bank, lu taruh deposito. Jadi apa tuh ibaratnya? Yang keempat adalah tidak mengerti investasi. Banyak generasi muda yang coba gue temuin itu nggak ngerti investasi dan juga bahkan nggak mau belajar tentang investasi. Karena kenapa? Banyak orang yang terpengaruh tuh sama omongan-omongan orang tua ya. Bilangnya, oh saham itu judi, saham itu bodong, kripto itu judi, kripto itu bodong, kagak ada asetnya, kagak ada underlinernya segala macam. Terus akhirnya semua orang kebanyakan rugi. Nah pertanyaannya gini, kenapa di saat lu rugi dalam saham dan kripto, tapi kenapa di luar sana banyak yang untung? Kenapa lu bisa rugi sekian puluh juta, belasan juta, jutaan ya? Tapi di lain sisi, gue bisa untung ratusan juta. Lalu yang salah di mana? Lalu yang bego di mana? Yang bodoh siapa? Yang goblok siapa? Yang bilang scam bodong investasinya nggak jelas itu siapa? Nah makanya kita mesti perhatikan ya. Kalau investasi itu pelajari dulu ya, bagaimana fundamentalnya, teknikalnya, ini instrumennya seperti apa, aplikasi yang berkaitan dengan ini itu apa-apa aja. Lalu pelajarin dulu, jangan cuma sekedar FOMO-FOMO gitu kan. Oh ini trading forex itu kan, oh ikut forex macam, akhirnya turun ya kan, boncos. Oh ini saham, boncos itu kan. Oh ini kripto, boncos gitu ibaratnya. Sekalipun misalkan lu masuk ke Bitcoin ya, Bitcoin misalkan udah 1 miliar nih, lu masuk tiba-tiba ya kan, 5 bulan ke depan turun. Akhirnya nangis gitu kan, akhirnya bilang, oh Bitcoin bodong, Bitcoin nggak bener, scam, judi. Lu nya aja bos yang nggak ngerti ya. Tadi kan gue bilang di awal, kenapa di saat lu rugi investasi, ini perhatiin ya, kenapa di saat lu rugi dalam berinvestasi, tapi di luar sana ada kok beberapa orang yang untung, gua pun bisa dapat ratusan juta dari situ. Nah sekarang yang salah di mana? Nah, tapi ini bahaya ya, banyak orang yang nggak ngerti investasi, termasuk generasi muda. Gue selalu bilang seperti ini, investasi itu adalah cara terbaik untuk kita keluar dalam kemiskinan ya. Gue ulangin sekali lagi, investasi itu adalah cara terbaik untuk kita bisa keluar dari kemiskinan. Kalau misalkan lu punya gaji 10 juta ya, 10 juta misalkan, daripada misalkan lu taruh di asuransi kesehatan, gue nggak sebut asuransi mana ya, 1 juta nih misalkan, preminya gitu, sebulan gitu. Mendingan lu tabung 1 juta per bulan, nanti ketika marketnya baik, marketnya tepat, lu masukin ya, tambahin THR lu, makanya lu jangan hidup aneh-aneh gitu ya, hidupnya sederhananya udah, THR lu gabungin sama gaji per bulan tadi 1 juta gitu, akhirnya lu misalkan bisa dapat aset yang ya minimal naiknya 50% lah, nggak usah gede-gede, itu misalkan ketemu 20 juta gitu kan, naik 50%, itu udah jadi 30 juta uang lu, dalam waktu 1-2 tahun, lu tungguin 5 tahun lagi, lu tungguin 10 tahun lagi, itu udah jadi berapa ratus juta bos, udah bisa menyekolahkan anak-anak lu, dari TK, SD, di swasta ya, SMP swasta, SMA swasta, baru masuk ke perguruan tinggi. Dan gue juga ketemu hal yang berkaitan dengan tidak mengerti investasi yang akhirnya nanti berujung kemiskinan ya, bahwa ini tentang literasi. Literasi keuangan generasi muda itu bisa terbilang rendah. Ini gue coba tampilkan data di sini. Ya, literasi keuangan generasi muda, generasi Z, generasi milenial itu rendah. Jadi banyak generasi muda itu nggak ngerti yang namanya bagaimana mengatur pos pengeluaran dengan akhirnya dibalancing pemasukannya sebesar apa. Jadi kebanyakan ketika misalkan pemasukan lu 10 juta, lu berpikir udah 10 juta itu dihabisin ya. Atau misalkan 10 juta nih, lu tabung 2 juta, tabungnya ke bank lagi. Nah, lu nggak ngerti ibaratnya ya. Nggak ngerti investasi, akhirnya boncos-boncos juga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. 5 juta misalkan, oh kok uang saya 5 tahun tinggal 3 juta? Ya memang seperti itu, kalau misalkan lu cuma taruh di bank ya, lu nggak investasikan. Nah makanya tadi udah banyak orang yang nggak ngerti investasi, literasi keuangannya pun rendah. Nah itu mau seperti apa jadinya? Nah itu tadi yang keempat ya. Yang kelima adalah yang gue temukan sini berkaitan dengan topik konten gua kali ini, lapangan kerjanya sedikit. Gua baru aja ya baca salah satu statement dari Presiden kita Pak Jokowi bahwa di masa depan itu akan ada banyak tenaga kerja tapi lapangan kerjanya sedikit. Kenapa? Karena udah digantikan dengan yang namanya perkembangan iptek dan artificial intelligence. Kalau sekarang lu lihat misalkan di sebuah kantor ada 100 karyawan, tungguin 5 tahun lagi tuh tinggal 50. 5 tahun lagi gue bilang, minimal setengahnya tuh terkuras. Kayak gue deh misalkan, gue nih content creator gitu kan. Gue pengen hire editor aja sekarang udah mikir-mikir. Kenapa? Gue tungguin 1 tahun ke depan aja nih, nanti mungkin suara OpenAI udah mulai lebih keren lagi ya. Akhirnya yaudah gue tinggal pakai suara OpenAI aja. Akhirnya mungkin gue tinggal pakai Adobe Premiere Pro yang bagus aja ibaratnya. Karena nanti kan ada update-updateannya ya. Seperti Filmora kemarin. Gue cek tuh, Filmora sekarang jadi keren jadinya. Jadi gue pun sebagai content creator gue berpikir ketika mau meng-hire editor ya.
Karena buat apa gue hire editor dengan gaji misalkan 6 juta per bulan? Minimal di sisi yang lain gue bisa langganan Adobe Premiere Pro ya. Atau misalnya CapCut Pro dengan fitur-fitur tambah nanti yang lebih canggih dengan ada kaitannya dengan AI ya. Langganan 1 tahun misalkan cuma 3 juta, ya mendingan gue AI tadi lah ibaratnya. Mendingan gue tadi Adobe Premiere Pro lah atau CapCut Pro lah ibaratnya daripada gaji editor 6 juta per bulan. Editor akhirnya gimana? Ya udah nggak ada pekerjaan lagi kan kalian. Nah itu gue bilang ya, lapangan kerjanya sedikit tapi tenaga kerjanya banyak. Udah gitu ketika ada lowongan kerja seperti apa? Biasanya lowongan kerja itu, ini sekarang nih ya, lowongan kerja sekarang itu biasanya diminta pengalamannya minimal 2 tahun. Umurnya 22 atau umur 23. Nah itu bagaimana? Udah lapangan pekerjaannya sedikit, ya kan tenaga kerjanya banyak, dimintanya harus sudah berpengalaman. Orang sekarang mau kuliah aja susah karena biaya kuliah itu mahal, ditambah lagi harus berpengalaman. Taruhlah misalkan anak SMK yang punya pengalaman. Banyak pengalaman cuma pas praktek kerja lapangan, PKL gitu kan. Satu-satunya yang bisa punya pengalaman lebih ketika mereka sekolah adalah anak kuliahan ya. Anak kuliahan tuh punya 4 tahun untuk studi, tapi 4 tahun itu mereka nggak rapat sebenarnya. Jadi ada celah-celah kosong, mereka bisa manfaatin untuk magang, bisa internship ya. Tapi kalau anak SMK tuh nggak bisa ya. Jadi ketika sekarang biaya kuliah udah mahal, lu nya miskin, lu nya nggak punya uang, lu nya nggak punya tabungan untuk investasi ya kan. Akhirnya cuma bisa menyekolahkan anak cuma sampai SMK. Nah hati-hati dalam hal ini. Sehingga apa? Akhirnya ya udah nggak kerja, ya miskin juga kan akhirnya kan. Generasi milenial, generasi Z nggak bisa survive in this life dalam keadaan ekonomi yang baik. Generasi Alpha jadi miskin juga jadinya. Dampak dari generasi milenial dan generasi Z. Lalu solusinya seperti apa? Nah solusinya itu gue ketemu ada 3 hal ya. Yang pertama itu udah pasti kerja keras. Ini udah paling paten lah kerja keras ya. Jadi gue bilang seperti ini, kalau misalkan lu punya gaji 5 juta, lu kerja mati-matian gitu. Lu bikin bos lu nggak tega gaji lu 5 juta. Misalkan lu tiap 3 bulan dapat tambahan 300.000, 500.000. Ya udah jangan dipakai gitu. Itu lu tabung ya. Tabung terus dapat THR. Udahlah THR nggak usah coba kafe yuk, coba ke restoran mana yuk. Coba ke coffee shop mana yuk. Udahlah, lupain hal-hal itu gitu loh. THR lu tabung ya. Lu tabung, lu investasikan, itu nanti akan membuat lu menjadi ekonomi lu menjadi membaik jadinya. Ketika THR, ketika gaji lu bisa lu tabung dan lu investasikan. Jadi gue nggak berarti cuma sampai nabung ya. Tapi lu tabung dan lu investasikan, itu gue bisa bilang kok, gue bisa jamin 10 tahun ke depan, pegang omongan gue ya, 10 tahun ke depan, ekonomi lu pasti membaik. Lu mungkin cuma dapat THR 4 juta ya, gaji lu mungkin lu cuma bisa tabung 500.000, rutin aja 10 tahun, pasti membaik. Nah pertanyaan lu mau nggak ya, kerja keras dan hidup sederhana gitu, jadi nggak usah yang aneh-aneh, udah kerja keras, ada uang sedikit lu tabung, ya lu investasikan jadinya. Itu yang pertama, kerja keras. Lalu yang kedua adalah belajar yang namanya investasi. Tadi kan gue singgung sedikit masalah investasi ya. Ini harus yang namanya kita ngerti yang namanya investasi. Kalau kita nggak ngerti investasi, kita cuma ngertinya tabungan ya, kita cuma ngerti deposito, kita ngerti cuma kayak orang-orang tua misalkan beli tanah ya, itu bakal miskin bos. Sekarang coba gue tanya lu lah, lu misalkan punya uang 5 miliar nih, 5 miliar lu punya uang, lu beliin tanah misalkan di Jakarta Selatan ya, misalkan di Fatmawati lah misalkan. Fatmawati lu beli tanah 5 miliar nih, lu masukin sana ya kan. Lu mungkin mikir, wah gue kaya nih, gue punya tanah di Fatmawati, nilainya 5 miliar. 5 miliar tadi lu masukin semua tuh ke tanah gitu kan. Nah itu 5 tahun ke depan lu tungguin. Tiba-tiba jadi berapa? 10 miliar, 15 miliar. Itu baru tanah ya, nggak ada bangunan. Pertanyaan gue sekarang, tanah doang 10 miliar, 15 miliar. Dengan kondisi ekonomi global seperti ini, ada yang mau beli nggak kira-kira? Nggak bakal ada kan. Nah daripada lu pakai uangnya buat kayak orang-orang tua ya, beli tanah, beli rumah segala macam, mendingan lu belajar investasi lah. Saham, kripto, tuh lu pelajarin tuh. Gue bilang pelajarin dulu. Nanti ketika udah mengerti, baru lu masuk. Baru lu akhirnya bisa mendapatkan profit dari yang namanya investasi. Karena sebaik-baiknya penghasilan itu ada 3 sebenarnya. Ya, ada active income, ada portfolio income, ada passive income. Kalau misalkan cuma ada active income nih, nah hati-hati kalian. 30 tahun kemudian mungkin akan miskin jadinya. Kalau cuma ada active income, tidak ada passive income, tidak ada portfolio income. Ya, tapi kembali tadi gue bilang, yang pertama kerja keras, yang kedua belajar yang namanya investasi. Yang ketiga adalah fokus kepada ilmu-ilmu yang baru. Jadi kalau misalkan saat ini ya, misalkan lu tamatan SMK nih, lu SMK misalkan manajemen, nah lu mesti belajar hal yang baru. Bahkan hal yang baru itu yang lu pelajarin bukan nanti-nanti, tapi sekarang ya. Lu lihat sekarang oke lu jurusan manajemen gitu kan, tapi lu lihat juga gitu, di dalam jurusan manajemen ini, yang berkaitan dengan AI nanti, kira-kira ilmu apa yang bisa lu pelajarin. Nah itu lu pelajarin ya. Misalkan lu butuh yang namanya pelajarin tentang BAI, Business Artificial Intelligence. Apaan tuh? Ya lu pelajarin lah ya. Kalau misalkan gue jelasin nanti panjang lebar jadinya. Ini kepanjangan videonya. Nanti lu pelajarin tentang Business Artificial Intelligence, BAI ya. Atau misalkan lu editor gitu. Nah jadilah editor yang mengerti tentang AI ya. Jadilah editor yang mengerti tentang prompt writing itu seperti apa ya. Bukan cuma sekedar editor yang lu ngertinya cuma Adobe Premiere Pro, Cut, Split segala macam lah.
Itu mah AI udah bisa, bos, ibaratnya tanpa ada manusia pun yang kerja di situ, tanpa ada lu pun sebagai editor di situ, pakai AI aja udah bisa itu. Gua konten kreator gitu kan, tinggal pakai AI, tekan udah bisa ibaratnya ya. Jadi selalu pelajari hal-hal yang baru. Jadi kalau misalkan kalian berpikir, bang tapi itu bukan bidang gua, itu hindari pemikiran seperti itu ya. Gua sangat kesel, gue sangat benci terus terang ya, ketika orang yang misalkan gue lulusan S1 jurusannya apa, kerjanya tapi di luar bidang gitu kan, akhirnya berpikir ya ini ilmu gue sia-sia gitu. Sebenarnya gini, lu ketika kuliah lu nyari apa sih? Lu kalau kuliah cuma nyari ijazah yang berkaitan dengan bidang lu salah itu. Ketika lu kuliah, yang lu cari adalah at least itu 3 sebenarnya gue bilang. Critical thinking, problem solving, inovatif sebenarnya. Itu aja 3 aja sebenarnya. Kalau 3 itu lu tajemin, gue yakin ke depan lu pasti bisa survive. Seperti gue sekarang ini misalkan, gue itu sebagai guru ya. Tapi kalau gue cuma stuck sebagai guru, misalkan gue cuma pertajem ilmu gue ya di bidang keguruan, cara gue mengajar seperti apa, cara gue memanage kelas seperti apa, gue pasti akan ketinggalan. Ketika misalkan gue nggak belajar tentang ini konten kreator ya, ketika misalkan gue nggak belajar tentang investasi, dan bahkan kalau kalian mau tahu ya, income gue sekarang bisa 20 juta per bulan bahkan lebih ya, itu mostly bukan dari pekerjaan gue sekarang ya. Gaji guru berapa sih? Guru pensi DKI cuma 10 juta loh. Bukan gue bilang 10 juta lu akhirnya nggak bersyukur ya, bukan. Tapi kalau gue cuma mengandalkan itu ya, gue nggak ada investasi ya, bahkan mungkin gue nggak akan bisa nikah gitu ya. Gue bahkan mungkin nggak bisa punya rumah ke depan, nggak bisa beli motor seperti motor gue yang sekarang, gue nggak bisa beli mobil seperti mobil gue yang sekarang. Ya mungkin memang orang bilang, oh cuma Toyota Avanza kok, ya kan harganya murah gitu. Ya murah ya, tapi coba gue tanya, lu bisa beli nggak di umur 25 tahun gitu? Beli motor 15, beli Toyota Avanza ya, itu senilai totalnya 140 juta semua. Itu baru motor sama mobil, belum yang lain-lain. Tapi sini bukan gue mau bilang sombong ya, bukan. Jangan lu garis bawahi kesombongan ya, bukan. Tapi gue mau kasih tahu, itulah the power of investasi. Ketika lu bisa kerja keras, ketika lu pelajari investasi, ketika lu bisa memultiplikasi ilmu lu ke berbagai macam bidang, itu lu pasti akan bisa menjadi berlian dimanapun lu berada. Lu bisa menambahkan income lu. Sehingga yang namanya tadi di awal gue bilang ya, generasi muda terancam hidup dalam kemiskinan, itu lu bisa survive dari itu. Memang ini persaingan ketat ya. Semua orang berlomba-lomba kalau gue perhatikan. Semua orang berlomba-lomba untuk akhirnya bisa lepas dari yang namanya kemiskinan. Tapi lu lihat aja coba orang Indonesia. Orang Indonesia itu sebenarnya musuhnya cuma satu, males ya. Lu cuma perlu ngelakuin 1% dari 99% orang Indonesia tidak lakukan. 90% tuh orang Indonesia tuh males loh. Lu cuma perlu 1% lagi kerja lebih keras, ya, belajar lebih keras, ya, disiplin lebih keras, konsisten lebih keras, persisten lebih keras. Cuman itu aja sebenarnya. Kalau lu bisa itu semua, ya, ini bukan yang hal susah loh sebenarnya gue bilang. Rajin itu kan nggak susah, disiplin itu kan nggak susah, ya. Kerja keras itu nggak susah. Kerja biasa 8 jam lu tambah aja 10 jam sehari itu nggak susah sebenarnya. Nah pertanyaan sekarang, lu mau nggak? Kalau lu mau, gue jamin lu pasti akan lepas dari yang namanya kemiskinan di masa depan. Kita semua pasti akan bisa lepas kalau kita mau untuk kerja keras. Semuanya selalu dimulai dari kerja keras. Nggak ada yang namanya tiba-tiba langsung instan, lu langsung jadi orang kaya. Itu kalau orang konglomerat ya. Bahkan konglomerat pun ketika COVID kemarin banyak kan yang akhirnya turun kasta jadi menengah. Menengah turun kasta lagi ke bawah turun kasta lagi kemana? Ke kuburan mungkin. Jadi bunuh diri gitu ibaratnya karena stres keuangan tidak membaik. Nah jadi itu yang bisa gue kasih solusinya ya ke kita semua. Jadi semuanya tergantung bagaimana kita menyikapi tentang tantangan global ini seperti apa, tantangan di negara kita ini seperti apa dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dan gue yakin sebenarnya semuanya itu akan indah pada waktunya ya. Kalau misalkan kita mau yang pertama percaya kepada Tuhan kita, lalu yang kedua kita mau selalu melakukan yang terbaik.